3 tips YouTube ngawur yang bisa bikin kontenmu sepi views. Nah guys, hati-hati ya. Kalau kamu dengerin tips-tips di YouTube, ya kan, apalagi kalau tips-tipsnya itu kedengerannya agak nyeleneh, ngawur, ya kan, out of the box, tapi terlalu out of the box, sehingga bisa melanggar yang namanya peraturan-peraturan di YouTube. Hati-hati, karena itu bisa menyebabkan kontenmu sepi views, bahkan yang lebih parah, channelmu kena ban. Nah, jadi gua nggak kepengen teman-teman mengalami hal itu. Dan hari ini gua akan share kira-kira tips seperti apa sih yang bisa bikin kamu ngawur seperti itu. Dan jangan sampai guys ya, channelmu kena ban, udah capek-capek bikin karena kesengsem pengen bikin viewsmu naik, pengen bikin subscribersmu nambah, tapi malah kena ban. Ya jangan sampai guys ya. Nah, makanya hari ini gua akan share, semoga ini bisa membantu kalian bisa mengenali tips-tips mana yang kurang baik seperti itu. Nah, langsung aja kita mulai sekarang. Let's go. Oke guys, 3 tips YouTube ngawur yang bisa bikin kontenmu itu sepi views. Yang pertama adalah ini guys, bikin script konten pakai AI. Loh Pak, emangnya bikin pakai AI salah? Nggak salah sih guys, ya kan? Cuman kalau lu nggak bisa bikin dengan benar, akhirnya konten-kontenmu itu kelihatannya sangat-sangat scripted. Terutama ini buat teman-teman, ya gue sering sekali ngeliat ya, yang bikin YouTube atau YouTube Shorts ya kan, yang mengandalkan AI sepenuhnya. Scriptnya itu AI banget. Jadi kelihatannya tuh kayak robot guys ya, oke? Tapi Pak, bahasanya udah saya bikin ini, beneran, tetap masih kayak robot. Jadi guys, AI itu sekarang menurut gua tahapannya masih di tahap ngebantuin kita. Ya, ngebantuin kita untuk memberikan insights, ide, ngerangkum hal-hal yang kita pengen ini dengan cepat. Gak ada yang salah dengan AI. Gue juga pakai AI bikin script. Cuman lu nggak serta-merta copy paste. Kamu langsung taruh ke Eleven Labs dan kemudian langsung dibacain skripnya. Itu pasti jelek guys. Oke? Jadi jangan terlalu mengandalkan itu dulu. Tetap gimana-gimana, ya kan? Kamu itu kokinya. Ya, kamu kokinya. Jadi ini kayak nyediain semuanya gitu. Tapi kamu kokinya, kamu yang ngeracik, ya kan? Ini kapan dimasukin, ya kan? Kemudian seasin apa, semanis mana, mau dikasih MSG apa enggak? Intinya kayak gitu ya guys ya. Jadi nanti kalau skripnya udah dari AI udah selesai, kamu perlu baca lagi, ya. Dan bukan cuma baca dalam hati guys. Saran gua, lu baca. Ngomong, baca. Karena pada saat lu baca, lu baru berasa nanti, ini kayaknya aneh apa enggak ya? Oke? Ini berasa kayak manusia yang ngomong atau AI banget gitu kan. Kalau misalnya lu hoki, memang prom lu bagus, kelihatannya bagus banget, that's fine, ya kan? Itu artinya puji Tuhan, lu dapet berkat, ya kan? Tapi kebanyakan kan masih belum jago ngepromnya, hasilnya masih seperti itu. Jadi hasilnya robot banget. Nah, kalau lu mulai start bikin channel seperti itu guys, bahaya guys. Oke? Kenapa? Karena yang udah pasti adalah kontenmu yang mestinya tadinya mungkin di awal nggak pakai AI, udah lumayan. Begitu lu udah mulai pakai, kelihatannya malah jadi kayak robot. Dan akhirnya jelek. Bisa paham ya guys ya? Oke? So make sure kamu tidak mengandalkan 100%, tapi kamu menggunakan power of AI untuk memperkaya dirimu, membantu mempercepat bikin konten, ngumpulin artikel dan lain sebagainya, dan menyimpulkannya buat kamu. Tapi tetap gaya bahasa, ngomong, emosi dan lain sebagainya tetap lebih bagus menurut saya dari kita, ya, seperti kayak gini. Gimana menurutmu? Boleh setuju, boleh nggak setuju, tapi gue pengen tahu pendapatmu ya. Coba komen di bawah ya. Tips YouTube ngawur yang bisa bikin kontenmu sepi view selanjutnya adalah bikin konten tuh pakai storytelling, Pak. Loh, emang storytelling salah? Nggak salah sih, tapi kebanyakan orang bikin storytelling, eksekusinya yang salah. Bisa paham guys ya? Oke, maksudnya apa sih Pak? Jadi gini guys ya, kita sekarang hidup di zaman yang berbeda. Ya, kalau lu bikin YouTube mungkin 6 tahun lalu ketika gue pertama kali bikin, lu mulai kayak gitu, nggak ada masalah, ya kan? Cuman sekarang ini zamannya video pendek. YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels, Facebook Reels. Dan juga kita makin lama nih makin sibuk ya guys ya. Sama-sama punya 24 jam, kamu punya 24 jam, saya punya 24 jam. Tapi waktu kita ini kayaknya makin lama tuh makin pendek. Setuju? Kenapa? Karena terlalu banyak konten yang kita konsumsi. Zaman dulu mau nonton film, ya itu perlu milih dulu video. Akhirnya udah dapat videonya nih, misalnya seminggu ya, gue cuma nyewa 3 video, itu ditonton udah habis, udah happy tuh, udah seneng. Sekarang guys, Netflix, YouTube, apalagi Spotify, ya kan, nggak habis-habis guys ya. Jadi kita tuh dibombardir dengan konten, ya. TikTok, ya kan, TikTok aja kedengarannya cuma berapa detik gitu ya, gue bisa ngabisin 3 jam seharian guys, cuma lihat TikTok doang, ya kan. Apalagi Netflix, ya kan, apalagi berseri, ya kan, Netflix ya. Gue nonton anime atau nonton drakor gitu ya, waduh nggak habis-habis guys ya. Udah habis selesai digantung, wah nonton lagi. Satu hari bisa gue maraton, ya kan, gue habisin 2 hari tuh, ya kan, drama Korea lah ataupun anime yang serinya tuh sampai puluhan kadang-kadang, ya kan. Kalau anime bisa puluhan ya guys ya. Nah itu guys, itu menurut gue waktunya itu kita terbatas. Jadi pada saat lu bikin video itu nggak bisa terlalu storytelling menurut gue ya. Lu mesti kasih
sedikit konteks, bam. Bahkan untuk video YouTube long sekalipun, di awalnya harus ada hook-nya. Bam! Zaman dulu nggak, guys? Zaman dulu lu bisa alon-alon asal kelakon, terus belakangan baru klimaksnya, kayak film gitu kan. Sekarang itu nggak, guys. Sekarang itu kayak di awal tuh masih ada trailernya dulu. Bam! Orang mesti ngerti konteksnya tuh gimana. Pak, tapi videonya ini cuma 10 menit, Pak. Iya, tapi coba bayangkan ya. 10 menit setiap orang itu berharga. Lu mesti ngasih tahu dia, kalau lu nonton video gua ini 10 menit, ya kan? Lu menghabiskan 10 menit dalam hidup lu, ya kan? Apa yang lu bakal dapet? Nah, ini yang kebanyakan orang nggak ada. Dia berusaha bikin storytelling yang gimana gitu, panjang lebar, ngalor ngidul dan lain sebagainya. Itu orang langsung skip. Padahal, Pak, itu kontennya bagus, bener. Tapi penyajiannya yang salah. Bisa paham? Di awal itu harus lebih wow, harus lebih keren, kasih orang konteks, ya kan? Gue tuh mau nonton apa sih, ya kan? Jadi biar orang itu nggak nebak-nebak, ngira-ngira. Karena bukan zamannya lagi, ya kan? Karena sekarang zamannya adalah zaman yang memang attention span-nya makin lama makin pendek. So, you have to menyesuaikan juga. Nah, gimana menurut lo? Ya kan? Kalau setuju, kasih like sekarang ya. Soalnya nanti kalau video ini bisa dapat 500 likes, gue akan bagi-bagi 1 tiket webinar gratis. Ke acara apa? Ke acara gue yang terbaru, yaitu TikTok Content Revolution. Nah, di sini lo akan belajar macam-macam, ya kan? Tips gimana caranya bikin orang, ya kan, terutama di hook, gue ada namanya strong hook, ya kan? Yang untuk ngebantuin orang itu punya attention span yang pendek, bisa tetap ceket nonton videomu dari depan sampai belakang. Ya, ada yang mau? Kalau ada yang mau langsung kasih like sekarang, kemudian tebak video ini jumlah views-nya berapa dalam 7 hari ke depan. Nanti pemenangnya akan gua umumkan di komunitas WA Teknobi. Oke? Jadi langsung aja di sini, komen sekarang dan kemudian kasih like juga ya. Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali, kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi, tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh iya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Tips YouTube ngawur selanjutnya yang bisa bikin kontenmu sepi views adalah ngeditnya tuh harus cepet, Pak. Oke, ngeditnya tuh harus wah, keren Pak, kayak Hollywood. Well, ini agak susah ngomong ya, ngawurnya tuh di mana ya. Jadi ngawurnya gini guys ya, ngawurnya tuh buat pemula. Pemula, lu suruh bikin kayak gitu, nggak bisa pasti ya kan. Orang bikin 3 detik ganti scene, 3 detik ganti scene tuh nggak gampang guys. Oke, pemula itu pasti, waduh kesulitan dia. Oke, belum develop feelingnya. Jadi ini ada sesuatu yang menarik guys ya. Di YouTube ini kayak ada apa ya, back to basic. Ada kayak trend back to basic ya. Ini adalah salah satu contoh channelnya ya. Ini namanya Dear Aya guys ya. Kamu cek aja Dear Aya ya kan. Ini channelnya itu simple banget guys ya. Video-videonya itu ya cuma kayak dia duduk begini, ngomong aja begini. Ya, cuma dari depan belakang ngomong aja gini, editannya sederhana, nggak satset ya kan, bahkan nggak sesat gue masih lebih sat Dia ini ya bener-bener kayak cuma pakai HP kayak gitu doang guys. Oke, dan ada banyak juga yang seperti ini, ada lagi beberapa channel yang lain ya, kamu bisa lihat juga. Ini gue kasih beberapa contohnya di sini. Nah, di situ ya guys ya, kamu nanti cek aja channel-channelnya. Ini keren-keren guys ya, channelnya tuh sangat-sangat sederhana, nggak terlalu berlebihan, cuma ngomong curhat-curcol aja. Nah, jadi mungkin ini adalah jawaban daripada channel yang over edit menurut gua, model kayak Mr. Beast. Kalau lu bisa kayak Mr. Beast, lu bikinnya kayak gitu nggak ada masalah. Tapi kalau lu nggak bisa, ya udah back to basic aja. Semoga tips-tips ini bisa ngebantuin lu bisa dapat lebih banyak views. Kalau udah dapat lebih banyak views, tolong kasih like sekarang dan komen ya Pak. Pak, saya udah dapat views berapa ya kan? Nah, jadi gue bisa tahu. Oke?